Oke guys, sebelum melanjutkan, jangan lupa like dan komen. Dan yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Episode 491. Melanjutkan cerita sebelumnya. Setelah itu, Tan Yun menggunakan langkah sucinya dan berkedip ke arah langit barat. Bajingan kecil, nadanya tidak kecil. Hari ini, lelaki tua ini membuatmu mencabut omonganmu. Xiao berubah menjadi seberkas cahaya dan melesat ke arah Tan Yun. Di hadapan penghinaan, bahkan jika Tan Yun memiliki hati yang baik, dia pasti akan marah. Sial, aku ingin kau mati nanti. Tan Yun berkata dengan kejam. Kemudian, sosoknya berkedip 10 kali ke arah utara, dan terbang melintasi kekosongan 100.000 li, jauh dari area perkelahian antara musuh dan kami. Untuk tujuan menjauh, Tan Yun secara alami khawatir dia akan dikepung oleh orang kuat lainnya ketika dia berduel dengan Xiao. Formasi pedang ilahi Hong Meng Tu. Tan Yun menemukan melalui indera spiritualnya bahwa Xiao Ge telah muncul ribuan mil di belakangnya. Dia segera menggunakan formasi pedangnya. Menghadapi kekuatan 3 kali lipat dari lingkungan eklosion, Tan Yun tidak berani ceroboh sama sekali. Tujuannya sangat jelas. Dia akan melawan lawannya dengan cara yang paling kuat. Wah, wah, wah. Tiba-tiba, 11 pedang terbang berwarna-warni melonjak keluar dari cincin langit dan bumi dan meledak ke langit seperti kembang api yang indah. Mereka meledak menjadi 2000 mil seperti kilat ke segala arah dan kemudian jatuh secara vertikal. Anak Tan Yun, orang tua itu memberitahumu. Di hadapan kekuatan absolut, semua metodemu sia-sia. Xiao berkata dengan jijik. Menurutnya, dia adalah tingkat 3 eklosion yang kuat, dan Tan Yun hanyalah semut mol dengan tingkat 7 domain ilahi. Jika aku bahkan tidak bisa mencubit Yun sampai mati, aku mungkin juga bunuh diri. Di hadapan penghinaan, Tan Yun tersenyum dan mengabaikan pihak lain. Bas. Tepat ketika Xiao hanya 100 mil jauhnya dari Tan Yun, tiba-tiba, dengan Tan Yun sebagai pusatnya, radius 2000 mil terguncang keras. Namun, 11 pedang terbang yang tersebar di kehampaan dalam radius 2000 mil bergerak dalam sebuah cincin dengan kecepatan tinggi, dan tirai cahaya Hong Meng yang halus dan berkabut pecah. Dalam sekejap, tirai susunan Hong Meng terbentuk. Ketika formasi pedang ilahi Hong Meng Tu berhasil diatur, kekosongan dalam formasi pedang tiba-tiba meluas 11 kali, menjadi radius 22.000 li. Dalam susunan pedang, Xiao, yang ratusan mil jauhnya dari Tan Yun, sekarang berjarak 1100 mil dari Tan Yun saat barisan pedang meluas 11 kali. Anak bodoh, apakah kamu tahu apa orang tua ini? Xiao membenci Tan Yun. Orang tua ini adalah master formasi suci dari Ordo Suci. Jika kamu menggunakan formasi pedang di depan orang tua ini, itu adalah formasi pedang tumpul hahaha. Hah, tawa Xiao tiba-tiba berhenti. Dia melihat sekeliling dan terkejut menemukan bahwa dia tidak bisa melihat formasi pedang apa yang diatur Tan Yun. Setelah tidak bisa melihatnya, Xiao tampak sedikit serius. Tidak peduli formasi pedang mana, itu harus dihancurkan di depan kekuatan absolut. Hancurlah untuk orang tua. Ketika suara lama Xiao Ge terdengar, seluruh tubuhnya seperti putaran roda emas, meledak dengan cahaya kemasan. Tiba-tiba, kekuatan luar biasa dari jalan surgawi emas menghadirkan lingkaran konsentris, memanjang dengan cepat ke segala arah, dan kekosongan runtuh dengan gemetar. Bas. Gemetar dalam kehampaan, Tan Yun berubah menjadi aliran air keemasan dan naik ke langit. Setelah menghindari kekuatan surga emas, dia berubah menjadi raksasa setinggi 200 kaki dan berdiri di langit di atas Xiao. Saat bernafas, kekuatan jalan emas surga berdampak pada layar arai ke segala arah dengan kecepatan yang tak tertandingi. Pada saat itu, layar arai besar bergetar hebat, tetapi masih utuh. Sungguh susunan pedang yang kuat. Xiao merasakan hawa dingin di hatinya. Tan Yun, yang menginjak kehampaan, merasa lega.
Alasan mengapa dia tidak segera melakukannya adalah untuk menguji kekuatan surga Xiahou dan apakah dia bisa mematahkan susunan pedang. Jika bisa dipatahkan, itu berarti ia memiliki kekuatan untuk menantang 4 tingkat eklosion. Jika demikian, Tan Yun akan melarikan diri tanpa ragu-ragu. Tapi sekarang susunan pedang tidak rusak, yang menunjukkan bahwa Xiahou hanyalah tingkat 3 eklosion biasa. Kalau begitu, persetan denganmu. Pedang pembunuh Hongmeng. Ketika Tan Yun membacanya, pedang sihir yang berkilauan dan dalam itu keluar dari alis Tan Yun dan berubah menjadi raksasa setinggi 150 kaki. Seni pedang ilahi Hongmeng. Tiba-tiba, napas Tan Yun melonjak liar di mata Xiahou yang tak terbayangkan. Domain ilahi 9 kali lipat. Kesempurnaan agung domain ilahi, dan itu tidak berhenti sampai munculnya tingkat 2 eklosion. Bocah itu benar-benar memiliki beberapa cara. Tidak heran dia berani bertarung sendirian dengan lelaki tua ini. Xiahou memutuskan untuk melakukan pertarungan cepat. Seni pedang suci matahari emas. Xiahou menunjukkan keterampilan terbaiknya segera setelah dia bergerak. Tiba-tiba, sebuah pedang logam meledak dari mulutnya dan menggantung di kehampaan. Kemudian dia merentangkan tangannya dan memeluk langit dan bumi. Tiba-tiba, 9 naga seperti kekuatan surgawi emas melaju keluar dari dirinya sendiri dan bergabung menjadi matahari terik emas dengan diameter 10.000 kaki di kekosongan, menyelimuti pedang. Di bawah terik matahari emas setinggi 10.000 kaki, kekuatan jalan emas surga mengalir ke pedang lebar. Tiba-tiba, ketika pedang itu melambung dengan liar, Xiahou meraung. Seni pedang suci matahari emas bentuk ke-9 pedang emas menghancurkan langit. Tiba-tiba, matahari keemasan, berubah dari kekuatan jalan surgawi emas, meledak ke arah Tan Yun. Seni pedang suci matahari emas dibagi menjadi 12 jenis, dan sekarang Xiahou Ge, jenis ke-10 tidak dapat sepenuhnya dikendalikan. Tembakannya adalah pukulan paling kuat dalam kendalinya. Tan Yun tampak serius dan tubuhnya yang besar melintas dengan cepat dari kehampaan. Tiba-tiba, kekuatan emas, kayu, air, api, tanah, angin, guntur, waktu, dan ruang membanjiri pedang ilahi Hongmeng. Hongmeng membunuh formula pedang abadi, 9 vena membunuh abadi. Dalam sekejap, Tan Yun menggunakan kekuatan sihirnya 9 kali, membunuh makhluk abadi dengan 9 pembuluh darah. Wah, wah, wah. Segera, pedang 9 vena terang dengan 9 garis panjang dan 9 kekuatan atribut meledak dari Hongmeng membunuh pedang ilahi dengan kekuatan paling kuat. Tan Yun sekarang menggunakan pedang pembunuh ilahi Hongmeng untuk menunjukkan kekuatan ilmu pedangnya, yang 3 kali lebih kuat dari kekuatan sebelumnya yang digunakan oleh pedang terbang ungu Xiaozi. Pada saat yang sama, berdasarkan 3 kali, kekuatannya meningkat 3 kali lipat dalam formasi pedang. Ledakan. Sekarang Tan Yun menggunakan 9 pembuluh darah untuk membunuh peri. Kekuatannya sangat kuat sehingga kekosongan terfragmentasi. Betapa kuatnya, Xiahou, di bawah Tan Yun, terkejut. Ketika dia terkejut, 9 pedang 9 vena yang cerah telah dipotong menuju 10.000 matahari emas Zhang yang diubah oleh kekuatan surga emas. Ledakan. Ketika cahaya pedang terang 9 vena pertama menebas matahari keemasan, matahari keemasan langsung ditutupi dengan retakan jaring laba-laba. Boom, 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 boom. Sinar pedang bercahaya 9 meridian kedua dan ketiga tiba-tiba menebas matahari keemasan, dan matahari keemasan pecah berkeping-keping. Membunuh. Wajah Xiahou ganas. Dalam gemuruh, pedang 1000 Zhang dengan berani membubung ke langit, menebas ke-6 sinar pedang bercahaya yang tersisa. Bang bang. Dengan 5 suara keras, nafas pedang tiba-tiba melemah setelah pedang 1000 Zhang menghancurkan 5 pedang 9 vena. Bang! Dengan suara keras, pedang 10.000 kaki 9 vena terang terakhir menebas pedang 10.000 kaki. Pedang itu segera dipotong. Engah! Xiahou Ge, yang selaras dengan pedang lebar, mengeluarkan seteguk darah, wajahnya sedikit memucat. Memanggil. Pedang 9 vena terakhir bersinar, setelah memotong pedang lebar, memotongnya ke arah Xiahou dengan momentum yang menakutkan. Ini dia pedangnya, Xiahou melambai. Pedang lebar, yang telah terbelah ratusan mil, tiba-tiba menyempit menjadi setengah zhang dan menembak Xiahou.
Ayo, Tan Yun berkata dengan tajam di langit. Gelombang spasial. Semburan waktu. Begitu kata-kata Tan Yun jatuh, disertai dengan suara gelombang pasang, tiba-tiba, gelombang transparan ribuan mil, dengan pasang surut gelombang spasial, datang melonjak dari belakang Xiao, menelan Xiao. Pada saat ini, semburan waktu mencapai ribuan mil, dari keindahan di atas kepala Tan Yun, luasnya jatuh dari langit, dengan ruang yang hancur, dituangkan ke dalam gelombang ruang ribuan mil, dan kemudian membombardir Xiao. Gehe dengan pisau lebar terbang ke arahnya. Di bawah serangan gelombang ruang dan arus waktu, Xiao tampaknya membawa gunung. Pedang lebar yang terbang ke arahnya tiba-tiba melambat. Pada saat ini, cahaya pedang 9 vena terakhir yang ditebang dari langit tidak terpengaruh oleh gelombang ruang atau aliran waktu. Itu ditelan oleh Xiao Ge dengan peningkatan 3 kali lipat dalam formasi pedang. Meskipun ada banyak dari ini, itu telah selesai dalam sekejap mata sejak Tan Yun menunjukkan dua kekuatan sihirnya yaitu gelombang ruang dan arus waktu. Xiao Ge yang tidak bisa mengambil kembali pedangnya tepat waktu, pertama kali berpikir untuk melarikan diri. Dia ditutupi dengan kekuatan surga emas dan jalan surga. Di bawah tekanan arus waktu dan gelombang ruang, dia berlari dengan panik ke kiri. Pada saat yang sama, dia juga bergegas menuju pedang terbang. Engah! Ah! Percikan darah dan jeritan mengamuk seluruh susunan pedang. Meskipun Xiao lolos dari kemalangan karena ditelan oleh pedang 9 vena, pedang itu memotong seluruh lengan kirinya setelah seluruh wajah kirinya terpotong oleh pedang. Kemudian pedang itu putus. Tan Yun, aku akan bertarung denganmu. Mata keruh Xiao mengungkapkan warna ketekunan, pintu bakar diri eklosion. Seorang biksu di alam eklosion, begitu dia menggunakan teknik rahasia untuk membakar diri pintu eklosion, kekuatannya hanya akan meningkat sedikit, tetapi konsekuensinya adalah bencana. Yang paling penting bukan hanya pintu eklosion yang hilang, tetapi juga janin abadi dan bahkan jiwa di pintu eklosion akan rusak. Dengan pembakaran diri Xiao dari gerbang eklosion, tiba-tiba, gerbang eklosion dari 3 janin abadi yang diselimuti kolam rohnya memicu nyala api metalik. Gerbang eklosion 10 kaki dalam nyala api runtuh inci demi inci, dan napas Xiao juga menguat dalam jejak. Xiao melewati gelombang ruang dan arus waktu, dan akhirnya menangkap pedang. Saat ini, matanya sudah penuh dengan darah yang mengejutkan di pintu eklosion yang terbakar. Telinga dan hidungnya terus mengeluarkan darah, dan wajahnya sepucat orang mati. Tapi dia tersenyum. Haha, Xiao menatap Tan Yun dan berkata dengan senyum muram, Tan Yun. Bahkan jika aku menderita kerugian besar hari ini, aku akan membunuhmu. Seluruh tubuh Tan Yun penuh dengan kekuatan spiritual, seperti dewa pembunuh yang datang ke dunia. Sepasang pupil besar menunjukkan jiwa yang mengaduk kilau haus darah, dan suaranya seperti guntur. Orang tua, siapa yang memberimu keberanian? Pergi ke neraka, kata Tan Yun. Tiba-tiba, kekuatan 11 atribut mengalir ke pedang ilahi pembunuh Hong Meng di tangan kanannya. Tiba-tiba, pedang pembunuh Hong Meng sepanjang 150 kaki bergetar hebat, mengirimkan roh pembunuh yang menjulang tinggi, dan semangat juang yang tinggi untuk pantang menyerah. Xiao menatap pedang ajaib di tangan Tan Yun dan tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut dan berkata, Tan Yun, berapa banyak orang yang kamu bunuh? Pedangmu akan memiliki rasa perang yang begitu kuat. Tidak ada yang terbunuh, kata Tan Yun, nadanya mengungkapkan kesombongan, karena tidak ada orang, tidak ada yang abadi, hanya dewa yang mati di bawah pedang ilahi ini. Dan kamu adalah orang pertama yang terbunuh oleh pedang ilahi ini. Kamu bisa merasa beruntung untuk mati tanpa penyesalan. Mendengar ini, Xiao tertawa terbahak-bahak. Bajingan kecil, bagaimana kamu bisa begitu berani dan kurang ajar? Kamu tidak bisa mengembalikan pedang patah kepada ibunya. Hari ini kamu memaksa orang tua itu untuk membakar dirinya sendiri ke pintu eklosion, lalu kamu mati. Xiao tampak percaya diri saat ini. Karena, dengan gerbang bakar diri eklosion, dia akhirnya bisa sepenuhnya mengendalikan gaya ke-10 dari seni pedang suci matahari emas. Xiao membuang senyumnya dan tampak serius. Mata merahnya penuh dengan niat membunuh tanpa akhir. Pedang emas menghancurkan bintang-bintang dan menghancurkan bulan.
Dia bergumam pada dirinya sendiri dengan bibirnya, memegang pedang di tangan kanannya, perlahan-lahan menari dalam lintasan misterius. Jalur pedang yang tampaknya lambat ini sebenarnya sangat cepat, membingungkan mata. Bas, bas. Saat dia terus menarikan pedangnya, tiba-tiba, dalam gelombang ruang dan aliran waktu ke segala arah, bintang-bintang emas besar muncul satu demi satu. Bernafas, ada ribuan bintang berputar di sekelilingnya, seolah-olah dia berada di langit berbintang yang luas saat ini. Ledakan, ada suara keras, dan bulan sabit emas muncul di atas kepalanya. Suara mendesing. Kemudian, Xiao berubah menjadi sinar dengan pedang dan meledak ke bulan yang melengkung. Saat ini, langit tiba-tiba bergetar. Bang bang. Tetapi setelah melihat ribuan bintang emas pecah berkeping-keping, bila bintang dengan kekuatan surga Baizang muncul dan jatuh ke bulan melengkung Qianzhang. Tiba-tiba, bulan yang memudar pecah lagi, dan Xiao berubah. Memegang pedang di tangan kanannya, dia seperti dewa kuno emas yang keluar dari zaman, dan pikirannya meledak seperti luas dan tanpa segala hal. Membunuh. Suara tua itu datang dari tenggorokan Xiao. Begitu kakinya menginjak kehampaan, dia segera naik ke kehampaan dan membunuh Tan Yun dengan pedang. Gelombang ruang dan aliran waktu, berdiameter ribuan mil, runtuh ketika kakinya tiba-tiba turun. Saat ini, ketika Tan Yun membunuh Xiao, dia tiba-tiba berubah menjadi ribuan Xiao. Ketika dia melihatnya, ada bintang besar dan bulan melengkung di tengah ribuan alis Xiao. Ribuan dia sama persis, mempesona, tidak bisa membedakan keasliannya. Pergi ke neraka, bajingan kecil. Ribuan Xiao tertawa pada saat yang sama, dan suara mereka mengungkapkan arti dari mengendalikan situasi secara keseluruhan. Betapa banyak omong kosong. Mata Tan Yun bersinar dengan tanda merah yang aneh. Setelah menampilkan mata ilahi Hongmeng, Tan Yun melihat tubuh asli Xiao dan berkelap-kelip di depannya. Tan Yun melontarkan pandangan licik di matanya, tiba-tiba berbalik ke samping, mengabaikan tubuh aslinya, memelototi bayangan virtual Xiao, dan berkata, tubuh aslinya adalah kamu. Mati. Formula pedang Hongmeng membunuh dewa, Hongmeng membunuh dewa. Tan Yun memegang pedang pembunuh Hongmeng. Ketika dia hendak mengayunkannya, dia tiba-tiba menunjukkan langkah surgawi Hongmeng dan mengayunkan pedang ketika dia melintas ke arah Xiao. Menusuk. Tiba-tiba, 1000 bayangan pedang Zhang Hongmeng yang mengandung kekuatan 11 atribut menghancurkan kehampaan dalam tangisan langit dan memotong Xiao Ge. Bajingan kecil, kamu bisa melihat lelaki tua itu sendiri. Xiao meraung, tapi jadi apa? Kamu masih akan mati. Pada saat Xiao Ge mengayunkan pedang ke arah Tan Yun, tiba-tiba ribuan Xiao Ge lainnya di sekitar Tan Yun juga mengayunkan pedang ke arah Tan Yun pada saat yang bersamaan. Ribuan pedang besar terbelah ke arah Tan Yun, menyebabkan kekosongan di seluruh susunan pedang runtuh sepenuhnya.